Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Idlareta, BP 19 10 11 55 31 0346. Kelas M8. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari seminar Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Rahmatullah Pratama, SEMM. Judul presentasi saya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah, di mana setiap organisasi di dalam perusahaan selalu mempunyai tujuan dan menginginkan adanya suatu keberhasilan dalam usahanya. Suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuannya harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Tanpa kemampuan yang baik dari karyawan, tujuan yang diterapkan tidak akan pernah tercapai. Hal ini dapat terjadi karena banyak karyawan yang tidak berusaha maksimal dalam pekerjaannya, sehingga target yang ditetapkan perusahaan tidak tercapai, yang berakibat dari kinerja karyawan yang tidak maksimal bekerjanya. Kinerja karyawan yang menurun juga dapat berpengaruh apabila perusahaan kurang melihat hasil yang ingin dicapai oleh karyawannya, sehingga mengakibatkan target penjualan perusahaan menurun. Capaian target kenaikan produksi dari tahun ke tahun merupakan upaya suatu perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, sehingga hal tersebut secara nyata berpengaruh pada kemajuan perusahaan. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam judul ini yaitu yang pertama, di mana gaya kepemimpinan pada pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara yang belum tegas dan belum cukup untuk memotivasi karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja pada pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara masih tergolong rendah. Yang ketiga, kinerja karyawan pada pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara yang belum cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, pengembangan karir yang belum sepenuhnya baik bagi karyawan serta kurang kondusif. Yang kelima, kurang peran pemimpin langsung untuk lebih aktif dalam memberikan peringatan. Yang keenam, kepuasan karyawan terhadap kinerja di perusahaan dapat disebabkan akan adanya sumber daya manusia atau SDM. Yang ketujuh, salah satu faktor yang baik dapat mendorong meningkatnya suatu kinerja sumber daya manusia atau SDM dengan upaya-upaya peningkatan gaya kepemimpinan yang lebih memadai. Yang kedelapan, salah satu faktor yang mendorong kurang baiknya kinerja karyawan adalah sumber daya manusia atau SDM yang kurang berkualitas. Yang kesembilan, kepuasan kerja yang kurang memuaskan dapat disebabkan oleh tidak adanya serta kurangnya pengembangan karir sumber daya manusia atau SDM dalam perusahaan. Yang kesepuluh, menurunnya kinerja karyawan dalam bidang pekerjaan sehingga produktivitas dan keuntungan industri menurun. 11. Kurangnya pengembangan karir yang baik dalam perusahaan dapat memperburuk kinerja karyawan. Dan yang terakhir, 12. Kinerja karyawan yang baik harus diterapkan kepada setiap karyawan. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu di mana sebagai variabel bebas gaya kepemimpinan atau X1 dan pengembangan karir X2. Variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan Y dan variabel intervening yaitu kepuasan kerja Z di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6?
Yang kedua, apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6? Yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6? Yang keempat, apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6? Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6? Yang keenam, apakah kepuasan kerja memediasi gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6? Dan yang ketujuh, apakah kepuasan kerja memediasi pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara. Yang kelima, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Yang keenam, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Dan yang ketujuh, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, di mana dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya gaya kepemimpinan, pengembangan karir, dan kepuasan kerja dapat membandingkan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya di dalam instansi pemerintah. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, di mana menjadi kontribusi dan bahan perbandingan serta referensi bagi peneliti yang merasa tertarik untuk melakukan penelitian berikutnya. Yang ketiga, bagi pembaca, di mana dapat memberikan pengetahuan tentang gaya kepemimpinan terhadap pengembangan karir dari instansi sendiri dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, menurut Rival 2018, manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang kedua, dari pengertian manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen bermanfaat untuk membantu pimpinan dan pelaksanaan program agar kegiatan di pabrik teh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kinerja karyawan yang merupakan hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. Yang keempat, gaya kepemimpinan yang pada dasarnya adalah gaya untuk mempengaruhi, membujuk seseorang atau bawahannya untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima, pengembangan karir pada dasarnya adalah proses untuk peningkatan pengembangan diri seseorang untuk mewujudkan kemampuan atau karir seseorang. Dan yang keenam, kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Oleh sebab itu, suatu organisasi atau perusahaan perlu
memahami dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para karyawannya. Selanjutnya, kerangka pikir. Inilah bentuk gambar kerangka pikir dari penelitian ini, di mana yang H1-nya yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H2-nya, pengembangan karir berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H3, diduga kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H4, adanya pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. H5, adanya pengaruh positif dan signifikan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. H6, adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja melalui kinerja karyawan. Dan H7, adanya pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja melalui kinerja karyawan. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dan penelitian ini dilakukan di Kayu Jao, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Desain penelitiannya desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, adalah penelitian sosial yang menggunakan informasi yang relevan dengan interpretasi. Hasil jenis penelitian ini biasanya menggunakan dokumentasi dan wawancara untuk menarik kesimpulan tentang penelitian ini. Selanjutnya, populasi. Menurut Melayu SP Hasibuan 2018, populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa di mana menjadi pusat perhatian seseorang peneliti atau untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pekerja pada pabrik teh Danau Kembar PTP Nusantara 6. Selanjutnya, sampel. Di mana menurut Melayu SP Hasibuan 2018, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil berdasarkan random sampling. Sampel random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Sampel yang diambil adalah berjumlah 40 orang pekerja bagian kantor perkebunan dan bagian pabrik teh Danau Kembar. Sumber data. Sumber data dari penelitian ini yaitu yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan guna mengumpulkan informasi dari subjek penelitian, yaitu seluruh pegawai pada pabrik teh Danau Kembar. Data sekunder adalah yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jumlah karyawan, tugas, dan wewenang masing-masing bagian, dan data pabrik teh Danau Kembar lainnya. Selanjutnya, jenis data. Yang pertama, teknik observasi, yaitu di mana teknik pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung ke lokasi. Yang kedua, teknik penelitian perpustakaan dengan memperoleh data melalui buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, penyebaran kuesioner, di mana merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan yang lebih efisien. Bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.